Doa dipersilakan. Selesai? Terima kasih. Oke, nah kemarin kita sudah bahas apa ya kemarin ya? Bab apa namanya? Pengolahan ya. Yang diolah apa? Bahan utamanya apa? Dari serealia. Terus apa lagi? Kacang-kacangan. Terus umbi dan apa? Serealia, kacang-kacangan dan umbi. Iya, betul. Nah, Pak, tapi baru 2 yang kita kemarin bahas mendalam tentang jenis dan karakteristiknya. Ada serealia dan apa tuh kemarin? Kacang. Ya, ada 2. Ya, hari ini berarti kita akan bahas yang umbi. Ya, hari ini akan dibahas lebih lanjut. Buku paketnya coba diperlihatkan sama mesinnya. Sudah ada di hadapan kalian atau belum? Oh iya, pintar. Buku catatannya juga jangan lupa untuk dipersiapkan. Hari ini kita full akan membahas seperti apa yang ada di buku kalian. Oke, sudah bagikan di sini. Terlihat jelas enggak ya? Terlihat jelas. Oke. Berarti ada di buku halaman 120. Ya, kemarin kan kita bahas tentang terakhir itu sorghum ya. Nah, sekarang kita membahas yang kacang-kacangan. Kacang-kacangan berarti kacang beneran bukan? Kacang beneran ya, jenis kacang ya kan? Bukan kacang-kacangan kayak mobil-mobilan berarti bukan beneran. Ini kacang-kacangan bukan kacang omongan, kacang beneran. Kacang-kacangan yang paling familiar di kamu dikenal oleh kalian adalah kacang tanah. Bukan dikacangin loh ya, kacang tanah. Kacang tanah tuh paling enak biasanya kalau direbus kan. Terus dibuat apalagi itu sambal kacang, dibuat roti kacang, banyak sekali produk olahannya. Nah, kita akan kenal lebih jauh mengenai kacang tanah. Kacang tanah itu ada istilah atau nama latinnya Arachis hypogea L, tergolong ke dalam familia apa tuh? Fabaceae. Nah, bacanya nanti tanya Pak Arif ya. Bisa ditanam di lahan kering dan lahan sawah sesudah panen padi. Maka dari itu sekarang misalnya petani sudah selesai menanam padi, sudah panen, nanti akan ada masanya ditanam kacang. Jadi diseling-seling. Biar apa? Biar tanah yang ada di sawah itu tetap terjaga kesuburannya. Jadi tidak terus-menerus diambil unsur haranya untuk tanam padi, terus tapi diselingi dengan tanah atau dengan kacang atau jeruk. Ya. Kacang tanah diperbanyak dengan biji dan dapat dipanen pada umur 90 sampai 95 hari setelah tanam. Jadi 3 bulan, sekitar 3 bulan. Ya, jadi pakai biji, pakai kacangnya sendiri, kacangnya di tanaman akan menghasilkan kacang lebih banyak. Ya. Istilahnya kalau orang petani itu membuat lubang untuk menanam menanam kacang itu apa yang tahu istilahnya? Dipanja. Orang-orang biasanya bilangnya manja. Nah, manja itu bikin lubang untuk menanam kacang. Nah, manja. Nah, di Indonesia ciri fisik tanaman kacang tanah berupa tanaman perdu dan berdaun kecil. Kalau sudah hampir panen, di sekeliling tanaman kacang tanah itu banyak pohon atau tanaman ciplukan. Ya enggak? Nah, tahu tanaman ciplukan? Caca-caca tahu enggak ciplukan itu kayak apa? Ciplukan tahu? Dia tahu ya. Kayak apa tuh ya? Bulat.
Kecil kayak tomat ya, ada selongsongnya, ada bungkusnya. Itu kalau di luar negeri itu, misalnya pernah dengar teman misalnya ada yang di Taiwan, itu 1 ons itu 300.000 kalau dirupiahkan. 1 ons. Pakai cup itu loh, pakai cup apa? Mika itu loh. Nah, nangkene ora regane ya kan. Kalau mau kalau pas musim panen kacang itu tinggal petani tinggal ambil aja. Biasanya dikupas, kalau anak-anak kecil itu dikupas, ya kan? Cepluk, gitu. Makanya namanya ceplukan, ya, karena bunyi cepluk gitu. Oke. Di Indonesia, kacang tanah memiliki beberapa sebutan seperti kacang Bandung, kacang jebrol, kacang pole, kacang tuban, dan lain-lain. Kita bilangnya kacang brol. Ya kan, kalau dibubut jebrol. Ya, jadi di beberapa daerah punya istilah masing-masing tentang kacang tanah. Selanjutnya di apa ini? Halaman selanjutnya. Nutrisi yang dibutuhkan kacang tanah itu mempunyai banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Di antaranya serat, protein, karbohidrat, lemak. Lemaknya jenuh dan tak jenuh serta omega 6 dan berbagai macam vitamin ada C, A, D, E, K, B kompleks, folat yang tinggi serta jenis mineral yang banyak. Jadi kacang tanah itu sangat baik untuk pertumbuhan kalian. Jangan pernah termakan mitos kalau makan kacang tanah itu bikin apa? Jerawat. Jerawat itu hoax ya. Itu tidak betul. Ya, kalau jerawatan berarti karena kurang menjaga kesehatan atau kebersihan kulit. Jadi kacang tanah itu baik sekali untuk apalagi kalau dipanggang atau disangan. Kalau orang Jawa itu biasanya kalau beli itu disangan, bukan yang digoreng. Karena itu kalau di luar negeri sana kalau makan roti sandwich atau roti gandum itu pasti pakainya selai sama kacang. Ya, itu karena sangat baik untuk tubuh. Nutrisinya banyak. Terus fungsinya untuk apa tuh? Peran folat. Kalau ini peran folat sangat penting dalam mencegah cacat tabung saraf pada bayi yang baru lahir. Kandungan vitamin E sangat baik untuk antioksidan dan bersifat larut lemak yang kuat dan membantu menjaga integritas selaput lendir dan kulit terlindungi dari radikal bebas. Nah, padahal bagus sekali untuk kulit, jadi tidak menyebabkan jerawat ya. Kecuali kamu habis makan kacang tanah yang udah dipanggang itu kan biasanya agak kotor ya, ada kotorannya. Terus megang-megang wajah itulah wajahnya jadi kotor, jadi jerawat. Tapi kacang itu sendiri enggak. Nah, baik untuk kulit karena mengandung vitamin E. Kandungan pada kacang tanah dapat bermanfaat dalam membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, menjaga sirkulasi aliran darah ke otak, sumber antioksidan, dan mencegah penyakit kanker, jantung, dan kolesterol tinggi. Wah, banyak sekali manfaatnya kan? Manfaat utama kacang tanah menyediakan banyak energi yang sangat penting untuk kesehatan. Selain tadi banyak vitaminnya, ternyata menjadi sumber energi yang baik. Ya. Terus antioksidannya juga tinggi, meningkatkan kekebalan tubuh. Kalau dipanggang atau direbus, bukan digoreng. Oleh karenanya, ada ungkapan mengkonsumsi segenggam kacang tanah setiap hari dapat memberikan kebutuhan antioksidan, mineral, vitamin, protein bagi tubuh dalam jumlah yang ya, jadi hilangkan mitos kacang menyebabkan jerawat. Oke, tadi kacang tanah sudah, sekarang kacang hijau. Nah, kacang hijau. Oke. Siapa ya? Siapa namanya? Aisyah Trisna. Nyalakan mikrofonnya. Ya, Miss. Oke. Aisyah pernah makan kacang hijau? Pernah. Oh, dibikin apa tuh, makanan apa? Bubur. Bubur kacang hijau. Terus ada lagi yang lain? Oke. Tahunya itu. Tahunya itu. Pernah makan yang seperti donat tapi tidak bolong, dalamnya ada kacang hijaunya, pernah makan? Kalau kita bilangnya sijo, belum ya? Atau bakpia yang belum. Bakpia? Oh iya. Oh iya juga pernah ya, tapi
Kalau Pernah. dikupas dulu ya. Onde-onde apa ya? Apa sih yang bukan yang Iya, ada bijinya, pernah. onde-onde. Iya. Onde-onde juga ya ada ya. Ya, jadi kacang hijau juga banyak sekali dibuat olahannya. Terima kasih Aisyah. Oke. Kita bahas kacang hijau. Kacang hijau atau Vigna radiata, bagusnya namanya ya. Vigna radiata. Dilakukan dengan biji pada lahan kering. Jadi pembudidayaannya pada lahan kering maupun di lahan sawah. Sesudah panen padi dan buahnya berbentuk polong. Jadi ada selimutnya, ada kayak kacang apa ya? Kacang kedelai atau kapri, di dalamnya baru ada bijinya. Kacang hijau merupakan tanaman pangan musim yang mempunyai umur panen antara 55 sampai 65 hari setelah tanam. Jadi lebih pendek daripada kacang tanah. Tadi kacang tanah 90 sampai 95, kalau ini 55 sampai 65 hari. Kacang hijau merupakan bahan pangan yang menyehatkan karena memiliki kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat sebagai obat-obatan dan kesehatan tubuh. Kacang hijau selain dibuat kacangnya itu biasanya kalau yang paling sering kalian konsumsi adalah toge ya, cambah toge itu terbuatnya dari kacang hijau. Nah itu ya. Nah berikut ini adalah manfaatnya: mengandung kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B kompleks, dan berkhasiat sebagai obat beri-beri, demam nifas, dan pelancar air seni. Mengandung zat besi yang tinggi sehingga dapat bermanfaat bagi penderita kurang darah atau anemia. Itulah kenapa kalau adik-adikmu lagi posyandu, mbah-mbahmu lagi posyandu manula juga, lansia, itu pulang biasanya bawa apa? Bubur kacang hijau ya, karena ternyata kandungan kalsium, fosfor, zat besi itu sangat baik, sangat tinggi di kacang hijau. Ya. Selanjutnya, selain itu mengandung serat yang tinggi dan rendah lemak, sehingga baik dikonsumsi bagi orang yang ingin menurunkan berat badan dengan diikuti kegiatan olahraga secara rutin. Tapi nggak tiap hari juga makan kacang hijau. Ya, jadi diselingi makanan yang lain. Lemaknya rendah, seratnya tapi tinggi, ya, jadi baik untuk diet. Terus mengandung vitamin B kompleks yang sangat baik bagi pendamping ASI, makanan pendamping ASI atau empasi, ya, yang membuat pertumbuhan bayi lebih sehat. Ya, makanya di bayi sering makan bubur apa? Kacang hijau. Terus kolesterolnya rendah, ya, maka dari itu bisa mengurangi kadar kolesterol bagi penderita diabetes. Ya, gula, penyakit gula. Ya, mineral dan kalsium dan fosfornya juga sangat banyak, baik untuk membantu pertumbuhan tulang dan gigi serta mencegah osteoporosis pada orang tua. Itu makanya kalau posyandu sering diberikan kacang hijau karena manfaatnya. Kacang hijau dapat menghaluskan kulit dengan mengambil sel kulit mati yang terdapat pada tubuh. Kulit akan menjadi lebih putih, bersih, dan halus. Nah, ini perawatannya alami kalau mau kulitnya baik, glowing, kan? Itu bisa pakai kacang hijau, konsumsi kacang hijau. Nah, selanjutnya adalah kedelai. Sudah mau tanya nih sama siapa ya? Sama siapa ya? Yang jarang. Salma Gina, coba dinyalakan mikrofonnya sayang. Salma sehat Salma? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Atau lagi puasa? Udah ya. Salma sering makan tempe enggak? Ya sering. Tiap hari? Ya. Enggak juga. Tempe itu dari kacang apa itu, Mak? Kedelai. Kedelai, diapakan dulu itu? Direbus apa dikukus? Direbus ya. Direbus. Ya, terus habis itu diapakan? Diberi apa biar jadi tempe? Pakai ini apa tuh? Raki. Yang raki ya? Raki ya? Iya, biar apa? Tumbuh jamur. Tapi jamurnya jamur baik apa jamur
Jahat. Baik. Iya, oke, terima kasih Salma. Iya. Nah, ya, ternyata kedelai itu selain dibikin apa tadi tempe, nah juga banyak olahan yang lain. Nanti kita akan bahas ya. Kedelai, bukan kedelai ya, kedelai. Ya. Kedelai atau Glycine Max L, wah namanya keren. Glycine Max L, termasuk tanaman semusim tergolong familia Fabaceae. Buah berbentuk polong dan berbanyak dengan gizi. Kacang kedelai memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh, protein, terus apa lagi? B1, B2, B6, provitamin A, kalium, magnesium, selenium, fosfor. Wah banyak sekali karbohidrat, protein, asam omega 3, sumber lemak yang sangat baik untuk bayi, susu bayi karena mengandung gizi yang lengkap. Terus rendah lemak, ya kan? Terus apa lagi? Yang rendah mengandung lemak yang rendah dapat mengatasi intoleransi laktosa yang merupakan sistem pencernaan yang tidak mampu mencerna dan menyerap laktosa atau lemak susu dengan baik akibat terbatasnya enzim laktase dalam tubuh yang berfungsi untuk memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa atau monosakarida agar lebih mudah dicerna oleh usus. Nah, gini. Ada kasus di mana bayi-bayi itu tidak bisa mencerna laktosa atau lemak susu. Dia laktosa itu harus dipecah menjadi apa? Glukosa. Glukosa menjadi galaktosa agar mudah dicerna tubuh. Jadi nggak bisa langsung diserap. Tapi ada beberapa kasus bayi-bayi atau manusia atau orang yang tidak bisa mencerna atau memecah laktosa menjadi glukosa. Ya. Terutama anak-anak berkebutuhan khusus yang biasanya kalian menyebutnya autisme. Anak-anak autisme itu biasanya tidak bisa mencerna laktosa menjadi glukosa. Kita bisa sebut tunagrahita. Anak-anak tunagrahita itu tidak bisa mengkonsumsi sehingga biasanya susunya diganti dengan susu kedelai. Kamu biasa sebutnya sule, susu kedelai, ya kan? Nah itu mereka pakai itu. Bisa digantikan dengan kedelai karena ternyata kedelai itu tadi kandungannya sangat banyak. Terus kalau ada yang vegetarian itu apa sih? Vegetarian itu apa? Angel apa ya Angel vegetarian Angel? Sayur-sayuran. Jadi orang yang tidak mengkonsumsi apa? Makhluk hidup ya, tidak makan daging, telur, ikan dan lain sebagainya atau turunannya, termasuk susu itu termasuk produk dari hewan, jadi nggak dimakan. Oke, terima kasih. Nah itu ya. Terus mengandung minyak tumbuh-tumbuhan non kolesterol, jadi baik karena kolesterol, karena bermanfaat menjaga kesehatan jantung. Mengandung lecithin, ya. Mengandung apa lagi tuh? Kandungan lecithin dan zat besi tempe mampu meningkatkan aktivitas vitamin B12 yang berperan dalam pembentukan sel darah merah sehingga dapat mencegah anemia dan berguna menjaga dan meningkatkan kemampuan mengingat dan berpikir. Jadi bukan salah sekali kalau ada orang bilang tempe itu makanan orang susah, makanan rakyat. Enggak ya, tempe itu. Nah ini ternyata tempe itu mengandung lecithin dan zat besi yang tinggi untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan mengingat. Jadi kalau ingatan mau kuat, cerdas, itu bisa makan kedelai, bisa makan tempe. Tahu juga. Di Eropa sana, bahasa Inggrisnya tempe itu apa ya? Bahasa Inggrisnya tempe. Ada yang tahu? Jadi makanan kalau yang asalnya dari Indonesia ya di Inggris sana ya namanya Indonesia aja. Pecel dong di Inggris orang pecel ya jangan diganti apa tuh? Vegetable salad with peanut sauce. Wah, bisa gitu ya. Biasanya pecel regane mung 5.000. Kalau udah di restoran ada menunya itu vegetable salad with peanut sauce.
Jadi regane piro? 50.000, 50.000. Padahal metu-metu dibawain sama waitressnya itu metu-metu apa? Pecel. Jane pecel itu vegetable apa? Salad ya kan. Itu kan nama kerennya aja. Biasanya kamu jangan terkecoh dengan nama itu. Ternyata namanya pecel, bahasa kerennya itu tadi. Tempe di Inggris sana namanya ya tempe, tapi pakai H, tempe. Tempe. Ya, tempe. Di Eropa sana orang-orang tuh sangat suka dengan tempe karena ya tadi makanan yang banyak mengandung gizi dan serat. Kamu kalau pas lagi banyak kuota, terus coba buka YouTube, cari bule makan tempe. Wah, pasti kesannya mereka enak. Atau ada yang pernah nonton tuh? Ya, wah ini makanan enak sekali. Sudah pernah nonton tuh ada vlognya siapa ya? Orang Indonesia yang menikah dengan orang Jerman. Nah, di sana mereka sering undang teman-temannya untuk makan. Nah, si cewek ini kasih hidangan tempe. Oh, orang mana tuh? Orang Meksiko, orang Argentina, orang Eropa sendiri tuh suka sekali banget. Di Jepang sangat mahal harganya. Satu papan tempe itu bisa harganya 200.000, 250.000. Nah, kene 2.000 lah akeh. Kalau bosen nasi blenger ya kan? Kalau di sana enggak di sana. Cuma kita kadang salah mengolahnya. Bikin apa? Gorengan. Kan? Kolesterolnya yang bikin tinggi itu bukan tempenya tapi minyaknya. Enak, Miss. Tempe kromyong kan kurang enak. Ada bumbunya lah lebih enak. Digoreng lebih enak. Apalagi musim hujan mendingan. Kanggo apa? Cocol sambel, kecap. Wah, enak wih. Pagi-pagi udah makanan ya. Terus, nah itu banyak sekali. Pokoknya sangat baik untuk kesehatan tubuh. Kita ulang sedikit. Tadi yang sudah kita bahas. Kita bahas tentang kacang-kacangan. Ada apa saja kacang yang kita bahas? Kacang hijau, Rehana? kacang tenang. Rehana, kita bahas kacang apa aja hari ini? Kacang tanah sama kacang hijau. Iya, kacang tanah, kacang hijau, sama apa yang terakhir? Yang buat tempe apa ini? Kedelai. Kacang kedelai. Ya, pintar. Jadi ada 3 yang kita bahas. Kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai. Terima kasih, Rehana. Oke. Ya, pintar. Nah, gitu. Nah, kacang sudah kita bahas. Kemarin sudah ada di awal pembelajaran kita, sudah menyebutkan bahwa kacang polong, kacang panjang itu bukan termasuk jenis kacang-kacangan. Karena apa? Kapri ya, itu bukan kacang. Kenapa? Karena di petiknya dimanfaatkan isinya atau hasilnya itu ketika masih muda, belum tua. Ya, jadi bukan termasuk jenis kacang-kacangan, walaupun namanya kacang panjang, kacang kapri, kacang polong itu bukan jenis kacang. Ya itu buahnya atau sayur, dibikin sayurnya, buahnya yang dimanfaatkan waktu masih muda. Nah, ini nih, selanjutnya kita bahas tentang umbi dan manfaatnya. Sehingga mau tanya sama siapa ya? Ferdi, kata Bu Eti, Ferdi Gunawan. Fer, nyalakan mikrofonmu. Oh iya, Ferdi sehat, Fer? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah sarapan belum? Ya. Udah mandi? Jal ngadeg wis ini pengen lihat kamu pakai baju apa hari ini? Oh, Sydney. Jal ngadeg. Akpol, Mas. Akpol pakai. Oh iya. Kasine katoknya lembuh ya, katok kolor mesti ya. Apa sarungan? Apa sarungan? Kasine berat dinggo. Oh, ya kowe. Ya, Ferdi. Ferdi pernah makan tela? Pernah. Pernah makan tela apa? Yang kamu makan tela apa? Modal.
Tela kayu. Tela kayu. Dibikin apa, Fer? Enggak mesti, Miss. Ya nggak mesti. Bakar. Dibakar. Oh ya enak tuh. Terus apa lagi? Dikukus ya, biasanya nek Ya. dikukus. Nek combro sih gak kan apa, Fer? Combro itu Kang, yaitu umbi kayu, Miss. Kayu, iya benar. Selalu mau combro, Bob? Ya, pernah. Oke, makasih Ferdi. Ya, selanjutnya yang lain. Tadi kata Ferdi pernah makan ubi kayu, ya kan? Dibikin apa tadi? Dibakar atau dibikin combro. Ya, yang lain di sini mau tanya yang lain. Kita, Tata, nyalakan Tata. Ya, Ya, Ata pernah makan ubi jalar? Besok udah beda. di jalan pernah nih. Ubi jalar sih bahasa Banjare apa? Ubi jalar mondol. Mondol ya. Ya mondol. Dibikin apa, Kak? Telepon. Uwi tahu enggak? Kebili jenisnya kayak gitu. Dibikin apa, Tak? Dikukus. Dikukus ya. Pernah yang lain yang dibikin ini misalnya pula-pula ubi ungu, pernah nggak makan? Belum pernah. Oh, belum pernah. Besok kita bikin bareng ya. Ya. Besok ya. Pernah kalau talas? Ada yang tahu talas? Kebili enak, talos. Talas ada yang tahu talas? Bahasa kerennya apa itu talas? Taro. Kamu kalau makan atau minum milkshake atau makan apa itu yang warnanya ungu, itu, ya biasanya itu nama kerennya betul taro. Taro itu tela ubi itu ubi jalar. Tela namanya taro bahasa kerennya. Ngerti nih warna ungu taro kan taro bisa apa taro ternyata talas bawah sana tapi suka kesini. Ya kan keren kan? Talas ya. Jadi nama kerennya adalah taro. Yang kita bahas satu persatu. Ubi jalar tadi muncul kalau kamu. Ada 3 jenis ubi jalar yang populer digunakan di Indonesia, yaitu ubi jalar berwarna putih, kecoklatan, merah, dan ungu. Sekarang yang lagi naik daun tuh yang ubi cilembu itu kuning biasanya agak putih kecoklatan atau kuning gitu ya, dan yang merah. Ketiga jenis ubi jalar tersebut memiliki varietas unggul dengan kualitas tinggi, tapi harganya murah. Pernah ada yang ke pasar beli ubi jalar atau nggak perlu ke pasar karena di belakang rumah ada yang aneh. Di Swida pernah beli itu 1 kilo itu cuma 2.500. Ya. Nah, beberapa varietas ubi jalar yang populer antaranya cilembu. Wah, ini kamu paling sering ya dengar ya, ubi cilembu, Ibaraki, Limpeneng, Georgia, Borobudur, Prambanan, Mendut, Kalasan. Oh, nama apa jenenge candi ya? Karena mungkin dulu dibudidayakannya di sekitar budidaya ubi jalar cocok dilakukan di daerah tropis yang panas dan lembab. Kita sangat cocok. Ya, sangat cocok. Lanjut. Ini penampakannya. Di bukumu itu ada penampakannya. Ya. Ubi jalar merupakan salah satu bahan makanan yang sangat sehat dan sangat baik untuk semua orang, mulai dari anak balita sampai orang tua. Ya, banyak sekali tadi sudah disebutkan, ada bola-bola ubi ungu sekarang yang lagi hits ya, lagi tren. Terus apa lagi ada apa? Timus. Makan timus kan? Timus tuh yang ubi sudah dilembutkan, dicampur tepung, digoreng, ya, panjang-panjang biasanya bentuknya. Terus sekarang malah ada makanan Korea atau mana tuh yang sekarang lagi hits juga yang kayak ubi jalar, kayak ubi ungu, udah dilembutkan, dibentuk kue tapi bentuknya tetap ubi ungu. Kapan-kapan kita sudah tunjukkan. Ini kan kita ada praktek masaknya, nanti kita bisa tunjukkan. Ya, nggak akan bisa bahas secara detail, bisa akan langsung ke bagian bawahnya sini. Ya. Mengandung vitamin B6 dan
dan dapat mencegah serangan jantung, dan kalium berfungsi menstabilkan tekanan darah dan dapat mengurangi stres. Serat tinggi dan kandungan zat besi, folat, tembaga dan mangan dan ada pada ubi jalar ya. Jadi sangat banyak kandungannya. Nah, sekarang yang ini, singkong atau ubi kayu atau ketela pohon. Kamu biasanya bilangnya apa? Ketela ya. Oke. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Ubi kayu bahasa Inggrisnya apa ya? Ada yang tahu? Kalau tadi ubi jalar itu bahasa Inggrisnya adalah sweet potato. Sweet potato. Potato kan kentang ya. Tapi ini sweet, manis kan. Kentang sih rasanya manis, bahasa kerennya itu bahasa Inggrisnya. Terus ada ubi kayu bahasa Inggrisnya apa? Cassava. Cassava itu dari tela. Cassava chips ya biasanya kamu bilang. Oke. Nah, sudah bacakan di situ ubi kayu merupakan tanaman perdu dengan akar tunggang dan sejumlah akar cabang yang membesar menjadi umbi akar yang dapat dimakan. Kamu masih ingat kemarin pengertian umbi itu adalah perubahan bentuk menjadi membengkak di bagian bawah atau di bagian akar tanaman. Ya. Terus singkong yang dimakan bagian dalam umbinya warna putih atau kuning-kuningan. Umbi singkong sering dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok karena mengandung banyak karbohidrat. Namun miskin protein, karbohidratnya tinggi tapi proteinnya tidak tinggi. Ya, dulu orang Jawa dulu zaman dulu sering mengkonsumsi. Ya. Dibikin apa juga bisa dibikin apa tuh? Nasi apa ya? Nasi apa? Nasi leye. Ya, terus lanjut. Ubi singkong memiliki kandungan kalori, protein, lemak, hidrat arang, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B, C, dan singkong mengandung vitamin A, vitamin D, kalsium, kalori, wah banyak sekali. Fosfor, protein, lemak, hidrat arang, dan zat besi. Sementara kulit batang mengandung tanin, enzim, peroksida, glikosida, dan kalsium oksalat. Ada beberapa orang yang kreatif membuat bagian yang, kamu kan kalau ngupas umbi singkong itu ada bagian kayak kulitnya yang putih ya, kulitnya yang agak tebal putih itu bisa dibikin keripik. Ada yang memanfaatkan apa namanya kulit umbi singkong menjadi keripik. Nah, terus fungsinya sekarang, melancarkan pencernaan karena serat yang tidak larut dalam air, obat luka bernanah dan terbakar. Kalau kamu misalnya kena kena knalpot atau apa bisa pakai cara ini. Singkongnya ditumbuk lalu ditempelkan pada bagian tubuh yang sakit atau bernanah. Nah, terus lanjut, obat panas dalam. Bisa juga diet rendah kalori. Nah ini ya untuk yang diet biasanya ibumu atau kakakmu atau kamu sendiri. Kalau kalian di sini nggak sarankan untuk diet karena masih dalam masa pertumbuhan, mengganti makanan menjadi makanan sehat. Ya, ternyata udah bel. Terakhir di sini bahas talas. Tadi udah, ada masih ada kentang talas. Nah, kalau ini sudah familiar bagi kalian. Nanti talas sudah singgung sedikit. Nama kerennya adalah taro. Ya, sekarang kita bahas yang kentang. Kentang juga sangat familiar di kalian karena kentang tergolong herba yang semusim. Tanaman pendek tidak berkayu. Ya, biasanya terkenal di akar yang menggembung. Di akar yang menggembung. Di mana tuh dieng ya, dieng atau daerah atas kali kuning karena Bogor ke sana itu banyak kentang. Ini dibikin keripik enak, dibikin balado enak, perkedel ya kan, banyak makanan. Kalau ingin makanan di sini kacang deh. Ya. Oke. Nah, saja yang hari ini bisa sudah sampaikan. Ya. Ini pengantar, semoga minggu depan kita sudah bisa tatap muka. Jadinya nanti kita bisa praktik. Wah, di sekolah sudah ada kompor baru. Ada 10 jumlahnya. Nanti satu kelas kalau terus praktik. Wah, bikin dari ubi.
jalan. Waktunya kan sebentar Miss ya, nanti kita bareng-bareng aja ya. Oke. Begitu ya. Nah, semangat. Kalau ngomongin makanan harus semangat. Kalau ngomongin matematika gitu mungkin aduh aku gak mudah, tapi kalau prakarya ngomongin makanan kan pasti mudah. Ya kan? Nah, ini akan dilanjutkan oleh Pak Surito untuk pelajaran kita, gitu ya. Terima kasih. Dipersiapkan buku IPA-nya, nanti ada tugas mandiri bersama Miss Winda dengan Bu Eti. Ditunggu saja di grup masing-masing kelas. Terima kasih kemarin yang sudah mengumpulkan, yang belum Miss Winda masih tunggu. Terima kasih Miss Winda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk absen. Ya, barangkali kalian semua sama Pak Miss Winda yang cantik, kalian lupa absen. Ya, kalian absen dulu. Terima kasih. Ya, oke. Ulang.